Summa bisofhah at-taliyah pada halaman berikutnya adalah al-balaghah, yakni aspek-aspek balaghahnya. Ada beberapa juga yang memiliki muatan balaghah, muatan keindahan bahasa dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, yashkuru dan kafaro. Yashkur, kafaro. Meskipun beda fiilnya ya, satu mudhari, satu fiil madi. Tapi dilihat dari maknanya. Ini yang satu bersyukur, artinya bersyukur itu kan mengakui keberadaan nikmat. Mengakui keberadaan nikmat dan mensyukurinya. Sementara kalau kafaro adalah justru kebalikannya, yakni mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat, mengkufuri nikmat, artinya mengingkari dan tidak mengakui keberadaan nikmat. Nah, ini dua kata yang berlawanan arti ada dalam satu ayat. Dua kata berlawanan arti dalam satu ayat itu namanya tibaq ya. Ini dalam balaghah itu bade tibaq. Ini keindahan makna. Bainahuma tibakun, antara keduanya tibak. Dalam arti aspek kebalaghahannya adalah tibak. Tibak itu artinya keserasian menempatkan kata dengan lawannya. Kemudian yang berikutnya ghaniyun hamidun. Ghaniyun hamidun latifun khabirun fahurun. Ghaniyun. Ini kata ghaniyun, hamidun, latifun, khabirun itu wajan fa'ilun. 4 kata wajan fa'ilun. Cuma kalau ghaniyun karena mudhoaf ya ditasdidkan ghaniyun asalnya. Di ghaniyun, hamidun, latifun, khabirun. Satu lagi wajan fa'ulun. Fa'ul, fahur. Nah, itu adalah sighatun mubalaghatun, sighat mubalaghah. Ala wazni fa'il wa fa'ul. Wajan fa'il dan fa'ul. Berarti dari segi maknanya, ini kata-kata ini mengandung makna mubalaghah. Artinya mengandung makna yang melebihkan. Melebihkan, makanya artinya juga maha. Malah melebihkan, mengunggulkan. Kasirul ghina, banyak kekayaannya, walhamdi, keterpujiannya, wal fakhri, dan kebanggaannya. Kebanggaan atau kalau dalam ayat tadi yakni membanggakan diri. Kalau fakhur itu artinya banyak membanggakan dirinya. Nah, itu jadi intinya balaghahnya adalah mubalaghah. Makna mubalaghah yang mengacu pada wajan fa'il dan fa'ul. Biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Lalu disebutkan secara khusus telah mengandungnya ibunya. Nah, itu kan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua di dalamnya ada ayah dan ibu. Kemudian disebut secara spesifik ibunya. Nah, itu namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Nah, kenapa demikian? Apa nilai balaghahnya? Li ziyadatil inayati wal ihtimam bil ummi. Supaya melebihkan perhatian terhadap ibu. Jadi supaya ada spesifik dalam perhatian khusus kepada ibu.
Jadi punya kelebihan tersendiri yang memang nggak bisa dilakukan oleh ayah atau bapak. 3 hal tadi yang dilakukan oleh ibu, yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu balagohnya sekali lagi adalah dzikrul khos ba'dal am. Menyebutkan yang khusus, yakni ibu, setelah yang umum, yaitu walidayhi. Apa gunanya? Ya, untuk supaya ada perhatian khusus, ada perhatian spesial kepada yang disebutkan secara khusus. Dalam hal ini, ibu. Ilayyal masir, ilayya marji'ukum. Ilayyal masir, hanya kepadaku al-masir, tempat kembali. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembali kalian. Lihat, didahulukan dulu ilayya. Kepadaku lah apa? Al-masiru, tempat kembali. Kepadaku lah marji'ukum, tempat kembali kalian. Nah, fihi dalam ungkapan ini taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu kata yang mestinya diakhirkan. Jadi kalau menurut kalimat normalnya al-masiru ilayya, marji'ukum ilayya, itu kalau menurut normalnya kan mubtada khobar. Al-masiru mubtada, ilayya khobar. Marji'u mubtada, ilayya khobar. Mestinya diakhirkan, tapi ini malah didahulukan, dikedepankan. Jadi mendahulukan kata yang semestinya diakhirkan. Nah, ini rahasianya, balagohnya. Apa kandungannya? Apa keunggulannya? Didahulukan sesuatu yang mestinya diakhirkan. Li'ifadatil hasri, untuk memberikan arti mengkhususkan. Ilayya, hanya kepadaku, la ila ghairi, bukan kepada selainku. Jadi khusus tempat kembali yang sejati itu hanya kepada Allah. Siapapun tempat kembali yang sejati hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Itulah balagohnya ifadatul hasri. Berikutnya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhrotin. Sesungguhnya jika ada perbuatan yang sangat kecil, digambarkan seperti seberat biji sawi, berada di batu besar, bahkan di langit. Nah, jadi sudah kecil, di batu besar, atau ada di langit, kalau menurut ukuran manusia itu kan susah dideteksi, susah diketahui. Nah, sudah kecil ada batu besar, nah itu mimba bitamsil. Ini sebagai suatu cara mencontohkan, mengumpamakan. Jadi karena kecilnya sekecil perbuatan apapun, bagaimana gambaran kecilnya? Nah, dicontohkan gambaran kecilnya seberat biji sawi, lalu disimpan di dalam batu besar. Kan kalau menurut ukuran kita mah kecil, sudah kecil, berada di dalam, susah diketahui, tidak terdeteksi, pasti sudah hilang dari pengetahuan manusia. Tapi enggak bagi Allah. Allah tahu dan akan memberikan balasannya. Nah, jadi yang begitu itu namanya tamsil ya. Tamsil, jadi mengumpamakan. Musila bidalika, diumpamakan dengan hal tersebut, yakni diumpamakan dengan biji sawi, libayani saati ilmillah, untuk menjelaskan betapa luasnya ilmu Allah, wadiqati, dan betapa cermatnya Allah, wasumulihi, dan bisa menjangkau Allah, jami'al asya, terhadap segala sesuatu. Hakiroha, baik yang kecilnya di sini, wajalilah, ataupun yang besar. Jadi Allah mah tahu, mau yang besar mau yang kecil pasti Allah tahu. Itu. Ini sudah beberapa, itu dulu nilai balagohnya atau aspek balagohnya.